Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifatus Sholihah, NIM T 2019-7091. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu fikih. Serta tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ilmu fikih. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian fikih, sejarah ilmu fikih, dan lahirnya mazhab. Fikih dalam bahasa Arab berarti paham, pengertian, atau pengetahuan. Sedangkan menurut para ahli fikih atau fuqaha, ilmu fikih sebagai suatu ilmu mengenai hukum-hukum syara yang tertentu bagi perbuatan mukallaf seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dan yang sejenisnya. Sedangkan menurut Hasan Ahmad Khotib mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fikih Islam ialah sekumpulan hukum syara yang sudah dibukukan dari berbagai mazhab, baik mazhab yang 4 tersebut atau dari mazhab yang lainnya, dan dinukilkan dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, baik dari fuqaha yang 7 di Madinah maupun fuqaha Mekah, Syam, Mesir, Irak, Bashrah, dan lainnya. Maka dapat dipahami dari beberapa pendapat dan pengertian fikih secara bahasa Arab, maka dapat disimpulkan pengertian fikih secara ilmiah berkembang yang awalnya hanya meliputi ajaran agama secara keseluruhan hingga diartikan sebagai ilmu tentang perbuatan mukallaf, sehingga tidak termasuk ilmu kalam dan akhlak tasawuf, melainkan dikhususkan pada hasil ijtihad para ulama, karena semua permasalahan tidak ada pada nas serta permasalahan tidak semua terjadi pada zaman Rasulullah. Maka dengan itu perlu ijtihad untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan keagamaan. Pada zaman Rasulullah SAW, hukum-hukum diambil dari wahyu Al-Quran dan sunnah Rasul menjadi penjelas, penegas, dan penerang wahyu ilahi yang diturunkan. Pada masa perkembangan ini, permasalahan fikih diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam saat itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka semua permasalahan yang muncul langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Dengan begitu langsung dijawab oleh baginda yang berdasarkan ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, dan juga berdasarkan pada penjelasan baginda As-Sunnah. Dan selesailah permasalahan tersebut. Dalam sejarah pada masa Nabi Muhammad ini, ada yang namanya periode risalah. Periode risalah ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu periode Mekkah dan periode Madinah. Periode Mekkah lebih terdulu pada permasalahan akidah, karena disinilah agama Islam pertama kali disebarkan. Ayat-ayat yang diwahyukan lebih banyak pada masalah ketauhidan dan keimanan. Maka dapat disimpulkan bahwa pada zaman Nabi Muhammad ini mazhab pada sebagai ijtihad para sahabat dan memahami agama, karena pada zaman ini sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, serta permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat itu langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Dan pada saat itu juga permasalahan tersebut terselesaikan tanpa adanya perbedaan solusi. Periode ini berkembang pada wafatnya Nabi Muhammad SAW dan berakhir sejak Muawiyah bin Abu Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Pada periode hidup sahabat Nabi terkemuka yang mengibarkan bendera dakwah Islam. Pada periode ini, fikih masih tetap seperti periode pertama, meskipun perluasan wilayah Islam juga bercampurnya orang-orang Arab dan orang asing yang menimbulkan tuntutan pada perkembangan
kajian ilmu fikih tersendiri. Kajian-kajian tersebut semakin intens ketika Abu Bakar berinisiatif akan mengumpulkan Al-Quran dan Utsman bin Affan mau menerbitkan bacaannya. Nah, pada saat itulah pemahaman nas dari sahabat dimulai dengan sedikit demi sedikit. Pada periode ini, setiap ada permasalahan baru, fuqaha kembali pada Al-Quran sebagai dasar agama, kemudian merujuk pada sunnah Nabi. Jika keduanya tidak ditemui, maka disitulah musyawarah dilaksanakan untuk persoalan itu. Dan bila terjadi kesepakatan, barulah diputuskan hukum dari persoalan yang mereka hadapi, yang kemudian disebut dengan ijma'. Bentuk ijtihad pada masa sahabat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. 1. Ijtihad dalam bentuk memberikan penjelasan terhadap nas yang telah ada, baik nas Al-Quran maupun sunnah Nabi. Ijtihad yang menetapkan 2. Ijtihad untuk menetapkan hukum yang baru bagi kasus yang muncul melalui cara mencari perbandingan dengan ketetapan hukum yang sudah ada penjelasannya pada nas Al-Quran dan juga pada sunnah. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada masa sahabat sumber fikih didasari pada Al-Quran dan sunnah, juga ijtihad para sahabat Nabi Muhammad yang masih hidup. Ijtihad dilakukan pada saat sebuah masalah tidak dikemukakan dalilnya dalam nas Al-Quran dan maupun hadis. Permasalahan yang muncul semakin kompleks setelah banyaknya ragam budaya dan etnis yang masuk ke dalam hukum Islam. Periode tabi'in, tabi'in dan para imam mujtahid dimulai pada pasca keruntuhan Daulah Umayyah, segera digantikan oleh Daulah Abbasiyah di sekitar abad kedua dan 4 Hijriah, yang mana wilayah kekuasaan Islam telah terjadi perluasan. Pada masa ini juga disebut periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam. Pada masa ini fikih Islam mengalami kemajuan yang pesat sekali. Penulisan dan pembukuan hukum Islam dilakukan secara intensif, baik berupa penulisan hadis-hadis Nabi, fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in, tafsir Al-Quran, kumpulan pendapat-pendapat imam-imam mujtahid, dan penyusunan ilmu usul fikih. Ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi di kalangan ulama fikih, sehingga berbagai pemikiran ilmu berkembang, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Periode keempat yaitu periode takhrij dan tarjih dalam mazhab fikih. Periode ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7. Yang dimaksud dengan takhrij dan tarjih adalah upaya yang dilakukan dalam masing-masing mazhab dalam mengomentari, memperjelas, dan mengulas pendapat dari imam mereka masing-masing. Pada periode ini ditandai dengan ketidakkesemangatan para ulama fikih dalam berijtihad. Para ulama fikih hanya berpegang pada hasil ijtihad para ulama fikih sebelumnya yang dilakukan oleh imam mazhab mereka masing-masing, sehingga mujtahid mustaqil, mujtahid mandiri tidak ada lagi. Sekalipun ada ulama fikih yang berijtihad, namun ijtihad mereka masih tidak lepas dari mazhab yang mereka anut. Jadi mereka hanya berstatus sebagai mujtahid fil mazhab, mujtahid yang melakukan ijtihad berdasarkan pada mazhab yang ada. Akibat dari tidak adanya ulama fikih yang berijtihad, maka muncullah sikap at-tasammu al-madhabi, sikap fanatik terhadap satu mazhab. Jadi dapat dipahami bahwa pada periode ini yang mana ulama fikih tidak ada rasa semangat dalam berijtihad. Sekalipun ada ulama yang mau berijtihad, mereka itu tidak lepas dari mazhab yang mereka anut. Maka akibat dari persoalan ini yaitu munculnya sikap yang mana sikap para ulama tersebut hanya saling mempertahankan mazhabnya.
Yang kelima yaitu periode kemunduran fikih. Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-7 Hijriah sampai munculnya majalah Al-Hakam Al-Adliyah, hukum perdata kerajaan Turki Utsmani pada 26 Sya'ban 1293. Periode kemunduran ini sebagai akibat dari taklid yang membabi buta dan kebekuan karena hanya menyandarkan produk ijtihad mujtahid sebelumnya. Pada periode ini ilmu fikih banyak memberikan penjelasan terhadap kandungan kitab fikih yang telah disusun dalam mazhab masing-masing. Penjelasan yang dibuat bisa berbentuk mukhtasar, ringkasan dari buku-buku yang muktabar terpandang dalam mazhab atau hasyiah dan takrir, memperluas dan mempertegas pengertian lafal yang dikandung buku mazhab tanpa menguraikan tujuan dari kinerja hasyiah dan takrir tersebut. Yang keenam yaitu periode kebangkitan yang dimulai. Fase ini dimulai dari akhir abad ke-13 Hijriah sampai pada hari ini. Oleh karena itu, fase ini mempunyai karakteristik dan corak tersendiri. Antara lain, dapat menghadirkan fikih ke zaman baru yang sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, pada memberi saham atau masukan dalam menentukan jawaban bagi setiap permasalahan yang muncul pada saat ini, namun tidak lupa bersumber pada yang asli Al-Quran dan As-Sunnah dan ijtihad para ulama, menghapus taklid dan tidak hanya terpaku pada mazhab atau kitab tertentu. Periode pembangunan kembali mulai dari terbitnya buku itu sampai sekarang. Periode ini umat Islam menyadari kemunduran dan kelemahan mereka sudah berlangsung semakin lama itu. Ahli sejarah mencatat bahwa kesadaran itu terutama sekali muncul kepada Napoleon Bonaparte menduduki Mesir pada tahun 1789 Masehi. Kejatuhan Mesir ini menginsafkan umat Islam berupa kelemahnya mereka dan betapa dunia barat telah timbul peradaban baru yang pemuka Islam mulai berpikir bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Dari sinilah kemudian muncul gagasan dan gerakan pembaharuan dalam Islam, baik di bidang pendidikan, ekonomi, militer, sosial, dan gerakan intelektual lainnya. Lahirnya mazhab-mazhab. Yang pertama yaitu pengertian mazhab. Menurut bahasa Arab, mazhab berasal dari sighah masdar mimi, kata sifat, dan isi makna kata yang menunjukkan keterangan tempat dari akar kata fi'il madi zahaba yang bermakna pergi. Jika mazhab itu secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan atau at-thariq. Sedangkan menurut Muhammad Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta sebagai kaidah, qawaid dan landasan usul mendasari pendapat tersebut yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan untuk memecahkan masalah oleh imam mujtahid atau mengisbatkan hukum-hukum Islam. Selanjutnya yaitu lahirnya mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi. Beliau digelari dengan Abu Hanifah yang artinya suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhan dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, maka mazhab ini dikatakan dengan mazhab Hanafi. Pemikiran dari mazhab ini yaitu bercorak rasional pada hukum Islam. Mazhab ini berasal dari Kufah, sebuah kota yang telah mencapai ketinggian di Irak, sehingga persoalan yang muncul dapat dipecahkan melalui pendapat, analogi, dan kias kafi. Mazhab Hanafi
merupakan mazhab dengan pengikut terbesar di dunia dengan jumlah pengikut sebanyak 675 juta jiwa. Adapun negara-negara pengikutnya, mazhab ini mayoritas umat Islam yang tinggal di daerah Pakistan, India, Bangladesh, Turki, Afghanistan, dan Uzbekistan. Yang kedua yaitu mazhab Imam Maliki. Malik bin Anas bin Malik. Imam Maliki dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadis serta pendiri mazhab Maliki. Imam Maliki tidak hanya pendiri mazhab fikih saja, melainkan juga periwayat hadis, tetapi hadis yang diriwayatkan masih ada kaitannya dengan ilmu fikih. Sumber hukum yang dikembangkan dalam mazhab Malik ini adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, amalan sahabat, tradisi Madinah, qiyas, dan al-maslahan al-mursalah. Mazhab Maliki ini pernah menjadi mazhab resmi di Mekah, Madinah, Irak, Mesir, Aljazair, Tunisia, Andalusia, Maroko, dan sudah dengan jumlah pengikut 2.270 jiwa. Namun dengan berkembangnya zaman, masyarakat Mekah dan Madinah sedikit demi sedikit meninggalkan mazhab dan mengikuti mazhab Hambali. Di Iran dan Mesir pun juga sama, sedikit pengikutnya. Namun di Maroko sampai saat ini masih menganut mazhab Maliki ini. Yang ketiga yaitu mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 767 Masehi, 158 Hijriah. Cara pemikirannya adalah konferensi atau pertemuan antara rasionalisme dan tradisionalisme. Imam Syafi'i juga mempunyai dua dasar berbeda dengan yang lain untuk mazhabnya, yaitu qaulun qadim, pendapat yang baru, dan qaulul jadid, pendapat yang lama. Sumber hukumnya pada mazhab Syafi'i ini berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' dan qiyas. Beliau disebut juga orang pertama yang membukukan ilmu ushul fikih. Untuk penyebarannya, mazhab Imam Syafi'i ini diikuti oleh 495 juta jiwa. Negara-negara yang mengikuti mazhab ini diantaranya Indonesia, Ethiopia, Malaysia, Yaman, Mesir, dan Somalia. Yang keempat yaitu mazhab Imam Hambali. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syabani atau dikenal dengan nama Imam Hambali. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Wafat pada 855 Masehi. Cara pemikirannya tradisionalis yang sumber hukumnya berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad, dan juga menggunakan hadis mursal dan qiyas jika terpaksa. Selain sebagai ahli hukum, beliau juga ahli hadis. Mazhab Hambali merupakan mazhab fikih dengan pengikut terkontrasidi wilayah Persia dengan jumlah pengikut sebanyak 41 juta jiwa. Adapun negara-negara yang mengikuti mazhab Hambali diantaranya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar yang termasuk pengikut terbanyak. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.